Iya, tapi nanti naik ke panggung juga kan, nanti tuh satu-satu datang orang tuanya bisa dipanggil. Nah, nanti tuh mereka salim terus baru tuh naik ke panggung. Ini kesana ya? Mungkin durasi banyak belum banyak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, baru saja kita selesai mendengarkan hafalan putra putri kita. Ada juz 28, juz 29. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pilih putra putri kita menjadi bagian dari para penghafal Quran. Ibu bapak hadirin hadirat yang kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasul sabdakan, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan nanti pada hari kiamat kepada sahibil Quran. Yuqalu li sahibil Quran, Allah berfirman kepada sahibil Quran. Siapa sahibil Quran di sini? Sahib. Ibu kalau ditanya, ibu dengan siapa? Dengan sobat saya, dengan sahabat saya. Maknanya apa? Dia selalu bersama-sama dengan ibu kemanapun ibu pergi. Ibu punya sahabat, ibu pergi kemanapun pasti ada dia di samping ibu. Itulah sahib. Maka sahibil Quran adalah orang yang siang malamnya Al-Quran berada di sampingnya. Apapun kesibukan dia, apapun pekerjaan dia, aktivitas dia, Al-Quran menyertai dia. Sesibuk apapun ada waktu untuk Al-Quran. Di mana dia berada, Al-Quran ada di situ. Namanya apa? Sahibil Quran. Maka nanti pada hari kiamat Allah katakan kepada sahibil Quran, yuqalu li sahibil Quran, iqra, bacalah. Jadi sekarang putra putri kita baca di hadapan kita. Nanti pada hari kiamat putra putri kita ini membaca Qurannya di hadapan siapa? Siapa? Allah. Iqra, kata Allah, bacalah. Wartaqi, dan naiklah. Warattil, dan bacalah dengan tartil. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana dulu kamu membaca dengan tartil semasa di dunia. Terus kata Allah, setelah Allah perintahkan warattil kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilta akhir ayat inda ayatin taqwaha, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tempat kamu terakhir, derajat kamu terakhir, makom terakhir kamu adalah sesuai ayat yang terakhir kamu baca. Al-Quran 6.000 ayat. Maka nanti di akhirat menghafal Quran, baca ayat 1, ayat 2, ayat 3, naik 1 derajat, naik 1 derajat. Dan antara derajat 1 dengan derajat 2, derajat 2 dengan derajat 3, derajat 1 dengan setelahnya, jaraknya antara langit dan bumi 6.000 derajat. Sekarang hafal juz 28, naik sesuai jumlah ayat 30, 29, 28. Hafal 29 sesuai jumlah ayat 30, 29. Maka tambah banyak hafalannya, tambah tinggi derajatnya. Itu di mana? Nanti di akhirat. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 73 Allah firmankan, yang mafhumnya kurang lebih, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita, ada orang-orang yang merasa iri dengan penyesalan. Walain asabakum fadlun minallahi la yaqulanna ka'annakum bainakum wa bainahum mawaddah, ka'allam takum bainakum wa bainahum mawaddah. Ketika kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah, anak-anak hafal Quran, anak-anak kaji, hafal Quran, maka ada orang-orang
kalau anak saya ngapal Quran juga ya. Kalau dulu saya istiqomah baca Quran, kalau dulu saya istiqomah ngapal Quran, kalau anak saya istiqomah berangkat subuh ngapal Quran, mungkin sekarang juga tasbih juz 28, tasbih 29, tapi karena mogok nggak lanjut mereka nggak tasbih. Itu baru penyesalan dalam dunia. Belum penyesalan di mana? Di akhirat. Belum penyesalan di akhirat. Walain asabakum fadlun minallahi la yaqulanna ka'an lam takun bainakum wa bainahu mawaddah. Seakan orang tadi tidak ada kasih sayang dengan ibu. Seakan tidak kenal, tidak pernah diajak, ayo ngaji, ayo ngapal Quran, seakan nggak pernah gitu. Seakan. Kemudian mereka mengatakan, ya laitani kuntu ma'ahu fa'afuza fawzan 'azim. Ya laitani, andai saja. Ya laitani kuntu ma'ahu, seandainya aku bersama mereka, seandainya aku bersama-sama dia dalam kebaikan. Ya laitani kuntu ma'ahu fa'afuza fawzan 'azima, maka sungguh aku akan mendapatkan fauzan, kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan. Fauzan 'azima, kesuksesan yang agung. Muntiamah kapungkur abi dalam dunia istiqomah hafal Quran. Muntiamah dulu saya bareng-bareng dengan orang itu dalam kebaikan, mungkin kuntu fa'afuza fawzan 'azima, saya seperti mereka bahagianya sekarang. Dan itu penyesalan pada hari kiamat. Ibu, nanti di akhirat orang-orang akan menyesal. Menyesal karena apa? Menyesal karena ada waktu-waktunya dalam dunia yang tidak dibersamai dengan Al-Quran. Itu yang akan jadi penyesalan. Kenapa ya saya nggak banyak-banyak baca Quran? Kenapa ya saya nggak banyak-banyak hafal Quran? Kenapa ya waktu saya kurang banyak dengan Al-Quran? Itu jadi penyesalan di akhirat nanti. Fa'afuza fawzan 'azima. Maka yang sekarang putra-putrinya masih hafal Quran, istiqomahkan. Ya kan, berhenti, udahlah, cukuplah segiannya. Gak apa-apa, kita bukan penghafal Quran, gak apa-apa. Kita bukan dulu nggak sempat di pesantren, gak apa-apa. Ya, anak-anak kita yang jadi penghafal Quran. Jadi dari atas ke kita mungkin nggak ada, tapi dari kita ke bawah harus saja. Mungkin 5 tahun ke belakang nggak kebayang, atau 10 tahun ke belakang nggak kebayang gimana anak-anak bisa hafal Quran tapi sambil sekolah. Ibu kalau di pesantren hafal Quran biasa, di pesantren bangun jam 3 jam 4 biasa, memang itu bukan pesantren. Maka teman-teman alumni pada nanya, Ustazku itu bisa anak-anak kecil bangun jam 4 berangkat ke tahfidz subuh. Kalau itu di pesantren kami gak heran. Tapi ini mereka nggak tinggal di pesantren, mereka tinggal di rumah masing-masing. Mereka jam segitu kok sudah bangun, sudah jalan kaki, sudah berangkat ke masjid, ke tahfidz subuh. Gimana ceritanya? Saya bilang nggak tahu. Allah yang terangkan semua. Di nikmat ini, suasana ini kita syukuri, kita istiqomahkan. Kita istiqomahkan terus sampai ya sampai kiamat. Bukan sampai kita nggak ada. Kita berdoanya, para ulama mengatakan, mencontohkan, mengajarkan doa kalau dalam kebaikan, menemukan kebaikan atau digunakan dalam kebaikan, doanya gimana? Abqiha ila yaumil qiyamah. Ya Allah, kekalkanlah nikmat ini sampai hari kiamat. Mungkin kita sudah nggak ada, mungkin guru-guru TS sudah nggak ada, tapi tetap terus sambung. Mungkin saya nanti nggak ada, semua sudah nggak ada, tapi harapannya TS ini terus Allah kekalkan sampai hari kiamat. Dan kami pun tidak berhenti sampai di sini. Kami punya hajat bagaimana dari TS ini lanjut belajar di pesantren. Alhamdulillah lahannya sudah ada, walaupun tidak luas, tapi alhamdulillah ada untuk mengawali, dan letaknya nggak jauh dari sini. Letaknya masih daerah sini. Mohon doanya, mudah-mudahan di tahun depan, berarti tahun depan itu bulan depan berarti Bu ya.
Karena di tahun depan Allah mudahkan semuanya, mau mudah-mudahan Allah mudahkan untuk melanjutkan pembangunan insya Allah. Karena baru fondasi. Ada sekolahnya juga, lihatnya gitu. Sekolahnya juga ada ngaji Qurannya juga. Ya nggak apa-apa. Kan kalau berangan-angan panjang buat akhir tuh nggak apa-apa. Yang dilarang tuh panjang angan-angan untuk dunia. Wah, kalau saya punya uang 1 miliar saya, nah itu mah angan-angan dunia. Tapi kalau kita berangan-angan untuk akhirat, itu bukan angan-angan, itu niat kebaikan. Belum terwujud pesantrennya, tapi pahalanya sudah dicatat. Itu yang kita inginkan. Kemudian dalam surat Al-Fajr, Waji'a yawma idzin bi jahannam, yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari kiamat nanti, Waji'a yawma idzin bi jahannam, yawma idzin yatadzakkarul insan. Semua manusia sadar, oh ini yang baik tuh, ini yang benar tuh, ini yang selamat, ini yang celaka. Tapi kesadaran pada waktu itu sudah tidak bermanfaat. Kesadaran waktu itu di hari kiamat sudah tidak bermanfaat. Jangankan kesadaran pada hari kiamat, kesadaran waktu sakaratul maut itu sudah nggak ada manfaatnya. Yauma yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Apa penyesalan mereka? Apa penyesalan mereka? Apa lanjutan ayatnya Al-Fajr barusan? Yaqulu, bukan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayatnya itu. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayat. Apa artinya? Ya laitani qaddamtu li hayat. Apa artinya? Katakan. Apa? Jangan ini. Apa artinya? Apa bubela artinya? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kalau dulu saya memperbanyak kebaikan. Qaddamtu li hayati, seandainya dulu saya waktu hidup dalam dunia saya memperbanyak kebaikan. Saya memperbanyak bekal, saya memperbanyak pahala. Bahagia saya sekarang. Itu penyesalan itu pada hari kiamat. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Jadi penyesalan pada hari kiamat kebanyakannya waktu-waktu yang tidak digunakan bersama Al-Quran. Kemudian nih perhatikan, santai-santai perhatikan. Ustaz mau cerita, ada kisah seorang anak yang ngurus orang tuanya, ngurus ibunya. Ibunya udah sepuh, ibunya udah sakit-sakitan. Maka ibunya tadi diurus sama anaknya, kemana-mana digendong, kemana-mana dituntun, dimandikan, pakai baju dipakaikan baju, makan disuapin, apa dilayani siang malam, siang malam. Nanti sama ibu ya belakangnya, ya nanti kisahnya kacau nanti. Nanti kalau capek boleh di luar, kalau apa-apa. Yang lainnya masih mau di sini. Berarti mau kemana? Mau sekolah? Tunggu dulu. Dari mana tadi? Ibunya dirawat.
Maka dan ini bukan sehari dua hari, bertahun-tahun dirawat sama anaknya tadi. Maka anaknya bilang satu saat ke ibunya, "Ma, sepertinya kebaikan mama sudah saya balas." Kenapa? Apa namanya? Ibu dulu mengurus saya, merawat saya dari bayi, disuapi, dimandikan, semuanya dirawat sama ibu. Mana-mana digendong, mana-mana diinterview. Dan sekarang saya sudah melakukan apa yang sudah ibu lakukan dulu waktu kecil kepada saya. Apa kata ibunya? Apa kata ibunya? Enggak, belum bisa terbalaskan, belum bisa terbalaskan. Enggak sama, kan sama. Saya merawat ibu sebagaimana ibu merawat saya. Maaf, buang air dibersihkan sama anak, bukan sama. Kata ibu enggak sama. Kenapa? Kalau ibumu ini dulu ngurus kamu, ngerawat kamu dari bayi sampai sekarang, atau ngurus kamu waktu bayi dulu waktu kecil, yang ibu harapkan apa? Engkau tumbuh sehat, tumbuh dewasa jadi orang yang sukses. Tapi engkau sekarang ngurus ibu ini dalam hatimu apa? Kapan ya ibu saya meninggal? Kalau dulu aku mengurus kamu, aku harapkan engkau tumbuh menjadi anak yang sehat dan berhasil. Tapi engkau ngurus saya pasti sebentar lagi meninggal. Itu yang mengharapkan. Beda, enggak sama. Jadi sampai kapanpun jasa kebaikan ibu bapak kita kepada kita akan terbalaskan. Sekalipun kita merawat ibu kita, ayah kita mati-matian kan bisa. Karena kita merawatnya sampai meninggal. Tapi kalau ayah ibu kita merawat kita hidup terus, tumbuh dewasa, tumbuh dalam keadaan baik. Maka kita menghafal Quran, jangan sampai penghafal Quran adabnya nggak baik kepada ibu dan ayahnya. Ya, ingat ini ya. Pami ingat, Bang, Izin, Azkar, semuanya. Apa tadi? Sayangi orang tua. Jangan kali-kali pasti bilangin, mama, bapak. Dalam Al-Quran gimana? Wala taqul lahuma uffin, wala taqul lahuma uff, wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan sekali-kali bilang bahasa Arab itu uff itu Jangan sekali-kali bilang Satu kali anak bilang kepada orang tuanya, itu sudah termasuk anak yang kurang baik, atau dalam bahasa kasarnya anak yang durhaka. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma, dan jangan sekali-kali membentaknya, mengeraskan suara kita di atas suara ayah ibu kita. Wa qul lahuma, dan berkatalah kepada keduanya qaulan karimah, perkataan yang baik, sopan, lemah lembut ke ayah dan ibunya. Saya mau cerita lagi. Ibu ada yang tapi ini nggak lama kok. Kalau dia mau berangkat kerja, bisa masih sempat nggak? Ibu bilang aja berapa berangkat? Masih cukup ya, sangat cukup. Ada kisah seorang soleh, ulama, ahli ilmu, katakan juga wali. Maka di tempat itu seluruh orang-orang ngaji belajar agama kepada dia. Maka orang-orang soleh itu biasa Allah temukan dengan malaikat itu biasa. Maka suatu ketika orang soleh tadi kita jalan-jalan di kampungnya, ada seorang membawa buku catatan. Maka ditanya, kau siapa? Saya malaikat. Lah itu yang di tanganmu apa? Ini buku yang di dalamnya ada catatan nama-nama calon ahli surga. Iya betul ya.
tolong periksa nama saya ada nggak di dalam daftar ahli surga itu. Dibuka, dilihat satu persatu nama-nama yang ada dalam buku catatan data ahli surga tadi. Nggak ada. Padahal tadi siapa? Orang soleh, ahli ilmu, dan seluruh orang ngaji berada. Nggak ada. Coba periksa lagi, diperiksa. Nggak ada, nama kamu nggak ada di sini. Masya Allah, nggak ada namanya. Maka, ya nggak apa-apa. Tapi kamu selanjutnya bagaimana, kata malaikat? Kamu kan nggak ada di sini. Kamu ibadah siang malam, ngajarin ilmu siang malam, kamu taat siang malam, tapi nggak ada nama kamu dalam daftar ahli surga. Kamu ke depannya bagaimana? Apa kamu mogok, nggak ibadah lagi? Apa kamu berhenti, nggak akan ibadah lagi? Enggak. Saya akan terus ibadah, saya akan terus ngaji, saya akan terus salat. Kenapa? Karena itu perintah Allah untuk saya. Wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Saya diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Terserah Allah mau masukkan saya ke dalam surga atau neraka, itu terserah Allah. Itu terserah Allah, kan Allah yang ciptakan saya. Kalau tugas saya sebagai hamba cuma ibadah, menghambakan diri kepada Allah, terserah Allah. Mau dimasukkan ke surga atau ke neraka, terserah Allah. Dan sekian cerita malaikat tadi lapor sama Allah, sudah ya Allah, kamu sudah uji hambamu itu. Terus dia gimana? Dia akan tetap istiqomah dalam kebaikan sekalipun namanya tidak tercatat di dalam data ahli surga. Maka kata Allah, dah, sekarang saya sudah ampuni dia, masukkan dia ke dalam data ahli surga. Maka malaikat pun turun lagi, ketemu lagi dengan hamba tadi. Hei, fulan, ada kabar gembira. Ada kabar gembira apa? Ada kabar gembira. Sekarang nama kamu sudah ada dalam daftar ini, sudah ada di dalam daftar ahli surga. Nggak penting, saya sudah nggak perlu, saya sudah nggak butuh. Mau ada nama saya di situ, mau enggak, saya akan tetap ibadah kepada Allah, nggak usah, nggak perlu. Kata pemuda. Tapi hai malaikat, saya penasaran, apa yang menjadikan nama saya dicoret dari situ? Jadi dulunya ada ibu, dulunya ada di situ, kemudian dicoret, nggak ada, kemudian ditulis lagi di situ. Malaikat, boleh nggak? Saya ingin tahu sebabnya apa. Apa sebabnya kok nama saya dicoret di dalam catatan itu? Apa kata malaikat tadi? Hei, pemuda, waktu kamu dulu umur 15 tahun, ibu kamu sedang masak di dapur. Waktu kamu umur 15 tahun, ibu kamu sedang masak di dapur. Kemudian ada bumbu yang kurang. Ada bumbu yang kurang. Terus ibu kamu manggil-manggil kamu, nah sini, tolong belikan ini bumbu ke warung, ini kurang. Terus kamu pura-pura tidur di kamar, tarik selimut, tidur. Enggak nyaut, enggak nyamperin, pura-pura tidur. Nah, ke warung, tidur. Ada yang gitu di sini? Jangan ya. Nah, aman tuh, nggak ada katanya. Peringatan di rumah. Kalau di sini nggak ada, di rumahnya nggak ada. Kamu pas dipanggil ibu kamu diminta tolong ke warung belikan bumbu, kamu pura-pura tidur. Nah, karena perbuatan kamu itulah nama kamu dicoret dari daftar ahli surga, dimasukkan ke daftar ahli neraka. Anak tadi ada bilang nggak ke ibunya? Ada nggak? Ada membentak ibunya nggak? Nggak ada. Ada memukul ibunya nggak? Nggak ada. Baru pura-pura tidur dipanggil nggak nyamperin, dicoret dari daftar ahli. Kita berapa kali ke orang tua kita bilang kita berapa kali disuruh orang tua bilang kayak dia itu pak kayak dia, berapa kali? Berapa kali? Nggak kehitung katanya. Mulai hari ini
berubah semua. Ya, hafalan Quran udah makin banyak, akhlaknya harus makin meningkat. Kemudian pertama kali Nabi dapat wahyu, Jibril turun, apa yang Jibril katakan? Wahyu pertama apa kalimatnya? Iqra. Iqra, bacalah. Apa kata Nabi Muhammad? Ma'ana biqari, ya Jibril, saya nggak bisa baca. Iqra, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Emang Nabi ini ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Dan umminya Nabi, nggak bisa baca, nggak bisa tulisnya Nabi, itu bukan suatu aib buat Nabi, bukan suatu kekurangan buat Nabi, tapi bahkan suatu kesempurnaan untuk meyakinkan Al-Quran ini bukan tulisan manusia, bukan ucapan manusia. Itu murni kalamullah. Kalau Nabi bisa baca, bisa tuh, itu mah kata-kata Muhammad, itu tulisan Muhammad ya. Maka umminya Nabi, nggak bisa baca, nggak bisa tulisnya Nabi, ini bukan suatu kehinaan buat Nabi. Ma'ana biqari, nggak bisa baca, saya nggak bisa baca. Kalau baca ibu suruh, bu baca, ada dua kemungkinan. Satu, di hadapan ibu ada tulisan, ya, ada tulisan satu. Yang kedua, ibu punya hafalan, Iqra, baca, maka ibu apa yang ibu hafal ibu baca. Dan kedua-duanya ini pada waktu itu belum ada pada diri Rasul. Iqra Muhammad, ya Muhammad, Iqra. Nggak ada tulisan, nggak ada lembaran di depannya. Iqra, nggak ada hafalan di dalam diri Rasulullah SAW, nggak ada Al-Quran. Itu wahyu pertama. Maka yang pertama kali adalah baca. Nah, kita dengan Al-Quran pertama kali kenalan Al-Quran baca. Baca. Nanti setelah Iqra dalam surat Al-Ankabut ayat 73, Utluma uwajjahna kitab, Utluma, mulailah tilawah di situ. Utlu, tilawah, utlu, bacalah, bukan bacalah lagi. Utlu, menjadikan bacaan itu terus-terusan. Utlu ma uhiya minal kitab, baca dengan terus-menerus tilawah, dengan hafalannya, dengan hafalan Qurannya terus dibaca. Maka ini terus-terusan dalam murojaah dengan Al-Quran. Setelah Iqra naik ke tilawah. Nah, sudah tilawah, maka dia lebih banyak lagi waktunya dengan Al-Quran. Ya, kalau bacalah waktu Iqra sedikit-sedikit, dengan Al-Qurannya sebentar-sebentar. Tapi ketika sudah ada murojaah tilawah, maka waktunya lebih banyak lagi. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Setelah baca tilawah Quran, wa aqimis shalah, maka yang di sini menghafal Quran jangan lupa wa aqimis shalah, jaga sholatnya. Hafalannya banyak, sholatnya itu mah gede lah, ini lagi main, lagi seru-serunya. Utlu ma uhiya minal kitab wa aqimis shalah, wa aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita tuh kebanyakan hafalan itu ayat akhirnya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Banyak kita hafal. Tapi saya baca di awal, utlu ma uhiya minal kitab. Nah, itu dengan kebersamaan dengan Al-Quran dulu banyak, baru jaga sholat. Alhamdulillah, sebelum selesai kita baca Al-Qiyamah sama-sama. Ya, yang mau kalau nggak, yang mau kerja boleh. Kita baca Al-Qiyamah dulu, baru doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Fa idza bariqa
البصر وخسف القمر الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Doa baru kita bagian syahadat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihdina wahdi bina ja'alna sababan liman ihtada. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك لنا ولأهلنا ولوالدينا لمشايخنا ولإخواننا تلاميذنا ولسائر المسلمين العافية في ديننا ودنيانا. نسألك العافية نسألك تمام العافية نسألك دوام العافية نسألك الشكر على العافية نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء وجهد محمد صلى الله عليه وسلم بدون محنة ولا بلية بمجرد فضلك العظيم شفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله البر الرحيم. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang masih ada maupun yang sudah tidak ada ya Allah. Ya Allah, berkahi ya Allah kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, berkahi kematian kami ya Allah, dan berkahi kehidupan setelah mati kami ya Allah. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi mautina fi ma ba'dal maut. Berkahi kehidupan kami ya Allah, dan berkahi kelak kematian kami ya Allah, dan berkahi kehidupan setelah kematian kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kebaikan-kebaikan yang telah Kau berikan kepada kekasih-kekasih-Mu ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami semua yang duduk hadir di sini ya Allah. Ya Allah, kemuliaan-kemuliaan yang telah Kau berikan kepada kekasih-kekasih-Mu ya Allah, berikanlah kemuliaan kepada kami yang duduk hadir di sini ya Allah.
Ya Allah, ya Allah, kemudahan dalam urusannya ya Allah, yang telah Kau berikan kepada kekasih-kasih-Mu ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan kami ya Allah, sebagaimana Kau mudahkan urusan kekasih-kasih-Mu ya Allah. Ya Allah, keberkahan yang telah Kau berikan kepada kekasih-kasih-Mu ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami semua yang telah hadir di sini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, cahaya nur yang telah Kau berikan kepada kekasih-kasih-Mu ya Allah, berikanlah cahaya nur kepada kami semua yang telah hadir di sini ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami titipkan putra-putri kami ya Allah. Kami tidak menyertai mereka 24 jam setiap harinya ya Allah. Kami tidak bisa menyertai mereka setiap saatnya ya Allah. Tuntun mereka ya Allah, bimbing mereka ya Allah, jaga mereka ya Allah, tuntun dalam kebaikan ya Allah, istiqomahkan dalam kebaikan ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sudah selesai. Tadi yang anak urus ibunya tadi, baktinya anak yang begitu luar biasa, nggak bisa membalas kebaikan orang tua kepada anak. Maka sampai-sampai di sini, sehebat apapun kita berbakti kepada orang tua sama aja. Maksudnya apa? Nggak bisa membalas kebaikan orang tua kita kepada kita. Maka cara kita membalas kebaikan orang tua kita adalah teruskan menghafal Al-Quran, biar nanti di akhirat kita bisa berikan kemuliaan kepada kedua orang tua kita. Nanti habis ini panggil ke depan satu-satu, musafahah, ambil syahadah, hadiahnya apa ya? Banyak hadiahnya. Ada makanan banyak, satu karung kecil, Al-Quran, syahadah. Ya, pengennya lebih, pengennya tiket umroh, pengennya. Kata ibunya dulu dengan anaknya dulu. Ya, boleh guru-gurunya ke depan yang sudah dibagi tugas sesuai tugas masing-masing. Nanti turun dari sini langsung, nanti yang dipanggil naik langsung datangin ibunya ya, langsung salam ke ibunya, peluk ibunya di situ. Ya.
siap anak-anak? Ya, kita pakai satu-satu ke depan. Terus nanti setelah dibagi sahadah langsung ke orang tuanya ya. Langsung nyamperin ke orang tuanya, salim dulu ke orang tuanya ya. Nanti dipanggil namanya, terus naik dikasih Quran sama Ustadz sama sahabat juga. Terus nanti turun langsung ke orang tuanya. Dan yang pertama Andara Cynthia Octaviani binti Chandra Kriti Hadi. Yang kedua, Inaya Laika Hamidah Abdullah binti Wawan Abdullah. Yang ketiga, Siti Fatimah Nasution binti Rinaldi. Yang keempat, Muhammad Rizky Aditya Pratama bin Anwarudin. Yang kelima, Muhammad Abbas Al-Bishri bin Rudi Rahmadi. Yang keenam, Muhammad Uwais Al-Qarni bin Taufik Hidayat. Yang keenam, Muhammad Rifat Yusuf Al-Muhtadi bin Mustadidik Tajul Arifin. Yang kedelapan, Hafid Askal Ganim Firdaus bin Dede Rusmana. Yang kesembilan, Fahmi Irawan bin Irwan. Yang ke-10, Muhammad Syahrul Arzayeta bin Adi Ahmad Nurani. Yang ke-11, Fatih Al-Farizi bin Yusuf Sulaiman.
ke-12 Muhammad Ilyas bin Agus Suryana. Yang ke-13 Syabrina Nur Azizah binti Junaidi. Yang ke-14 Keisha Astriani Putri binti Agus Kurnia. Yang ke-15 Akila Kuensa Hoirani Hafid binti Hafid Abdullah. Yang ke-16 Fiona Fatia Kadarisman binti Diki Kadarisman. Yang ke-17 Albi Lutfi Ganim Firdaus bin Dede Rusmana. Yang ke-18 Muhammad Nizam Yusuf Al-Mahmudi bin Ustadz Tajul Arifin. Yang ke-19 Muhammad Zakir Hafadi bin Budi Sofian. Muhammad Zakir Safara Akma Zulfadli bin Wasmin. Ke panggung ya, santri ke panggung dulu, beri foto. Santri sama ibunya nggak boleh. Pasti mau pulang ya, masukin ke dalam bagnya itu. Ayo naik ke panggung di kata ya. Orang tuanya boleh di naik ke atas. Ya. Siapa yang kata? Bantu di kata. Siapa yang kata?
di sini. Ya, ke depan.